Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan para advokat atau pengacara yang ada di Indonesia merupakan unsur penting dalam sistem peradilan dan penegakan hukum yang ada dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Tugas polisi dan peran polisi mengatur dan mengamankan keadaan negara Republik Indonesia. Di video ini, kita melihat bahwa polisi sedang menegakkan hukum bagi para pengendara jalan raya, baik itu kendaraan bermotor atau bermobil yang tidak mematuhi peraturan dalam berkendara. Polisi memberi tindak hukum kepada salah satu pengendara bermotor karena tidak memiliki SIM. Salah satu syarat untuk kita bisa membawa motor di dalam jalan raya, kita harus memiliki batas umur 17 tahun dan memiliki SIM. Jika kita tidak melakukan peraturan tersebut, maka aparat kepolisian akan menegakkan hukum. Yang kedua bagi kita adalah kejaksaan. Kejaksaan merupakan salah satu di antaranya yang bertugas dalam peradilan dan penegakan hukum. Kejaksaan bertugas dalam mengawasi sistem peradilan atau penegakan hukum yang terlaksana dalam persidangan. Tapi di video kali ini saya memberi contoh salah satu tugas kejaksaan dalam fungsi persidangan. Di sini kita bisa melihat bahwa salah satu tugas dari kejaksaan adalah membantu berjalannya sistem peradilan dan penegakan hukum dalam persidangan, yaitu menangkap oknum yang tidak mau mengikuti persidangan. Salah satu unsur dalam peradilan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah adanya advokat atau pengacara. Advokat atau pengacara membantu klien yang bermasalah untuk menuntut haknya sebagai warga negara Indonesia. Jadi teman-teman, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan para advokat atau pengacara yang ada di negara Indonesia bersinergi untuk menjunjung tinggi peradilan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tugas majelis hakim adalah memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sedangkan pada pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 disebutkan tugas dari majelis hakim yaitu memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Kedua, ada tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugasnya adalah melakukan kerjasama dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan koordinasi, supervisi, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di daerahnya. Itu dia tadi teman-teman, tugas dari Majelis Hakim di Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Berikut saya akan menerangkan contoh pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Contoh pelanggaran hukum, bentuk pelanggaran hukum yang ada di Indonesia adalah pelanggaran lalu lintas. Di sini tertera anak-anak yang masih di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor.
Hal ini merupakan pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran lalu lintas. Akibatnya, anak-anak yang membawa motor tersebut dikenai sanksi. Sanksi berupa penindakan, yaitu penilangan. Akibat dari penilangan terhadap anak tersebut, anak-anak ini sampai nangis, memohon kepada aparat untuk tidak ditilang dan diperbolehkan melanjutkan kegiatannya. Tapi sesuai prosedur yang ada, aparat tetap melakukan tugasnya dalam penindakan pelanggaran hukum. Demikian yang bisa saya sampaikan, yaitu tugas dari Majelis Hakim dan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, dan salah satu contoh bentuk pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan kita masing-masing. Terima kasih. Salam sejahtera.